Jika kamu berhasil memperbaiki sistem ini, aku akan menikahkanmu dengan putriku. Bayangkan, seorang pemuda miskin bekerja hingga larut malam di ruang server yang sunyi. Matanya merah, tangannya gemetar, tapi ia terus berjuang demi ibunya yang sedang sakit. Tiba-tiba, seorang pengusaha kaya masuk dan melihat kerja kerasnya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Jika kamu berhasil memperbaiki sistem ini, kamu akan kunikahkan dengan putriku." Ucapan itu mengguncang seluruh hidup pemuda itu. Ia tidak tahu apakah ini sebuah kesempatan atau cobaan yang jauh lebih berat. Namun ia tak punya pilihan selain menerimanya, tanpa tahu bahwa di balik sistem rusak itu, ada pengkhianatan besar yang siap menghancurkan segalanya. Ternyata, Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Dirga memergoki Arga yang masih bekerja hingga larut malam, berdiri di ambang pintu ruang server dengan tatapan setajam pisau. Suasana ruangan gelap, hanya diterangi lampu monitor yang berkedip-kedip seperti napas terakhir mesin yang hampir mati. Arga terhenti. Telapak tangannya masih menempel pada keyboard yang panas. Napasnya memburu, bukan hanya karena lelah, tapi karena ia merasa seperti pencuri yang baru tertangkap basah. "Kenapa kamu masih di sini?" Suara Dirga terdengar dingin, nyaris tanpa emosi. Arga menelan ludah. "Sistemnya, Pak, kembali rusak. Saya hanya..." Bahkan teknisi senior tidak bisa menyentuh itu lagi, potong Dirga. "Lalu, apa yang membuatmu merasa mampu?" Arga menunduk. Ia tahu betul batas kemampuannya. Tetapi pikiran tentang ibunya yang menunggu obat di rumah sakit membuatnya tetap tegak. "Saya tidak merasa mampu, Pak. Saya hanya tidak ingin menyerah sebelum mencoba." Dirga melangkah maju. Suara sepatunya memantul di lantai seperti gema ancaman. "Kamu hanya magang. Kamu bahkan tidak punya akses resmi ke sistem inti. Kalau sampai kamu melakukan kesalahan, maka saya akan bertanggung jawab, Pak." Kata-kata itu meluncur begitu saja. Namun hati Arga bergetar hebat. Ia tahu risikonya. Untuk sesaat, Dirga menatapnya lama. Tatapan seorang pengusaha yang sudah terlalu sering dikhianati orang-orang yang ia percaya. Lalu ia menoleh ke layar yang dipenuhi barisan kode menyala merah. "Kamu tahu apa artinya kalau ini tidak selesai sampai besok pagi?" Arga mengangguk. Perusahaan bisa lumpuh total. Dan masa depan ratusan karyawan akan ambruk. Arga memikirkan itu, tetapi ia juga memikirkan ibunya. Jika ia dipecat malam ini, semua akan berakhir. Dirga menghela napas berat, lalu berkata dengan nada yang tidak pernah Arga bayangkan keluar dari mulut seorang pria sekaya dan setegas itu. "Saya beri kamu satu kesempatan. Kalau kamu bisa memperbaiki sistem ini." Ia berhenti sejenak, menatap Arga seolah ingin membaca isi jiwanya. "Aku akan menikahkanmu dengan putriku." Jantung Arga seperti meledak. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara kipas server yang berdengung seperti bisikan takdir. Arga mengangkat wajah, memastikan ia tidak salah dengar. "Pak, itu terlalu besar. Saya tidak pantas." "Saya tidak peduli kau pantas atau tidak," potong Dirga. "Saya butuh sistem ini kembali hidup. Dan kalau saya harus memberi imbalan yang membuatmu bertahan sampai pagi, maka itulah imbalannya." Arga hampir mundur selangkah. Bukan karena takut pada tantangan itu, tetapi karena beratnya beban moral yang tiba-tiba diletakkan di pundaknya. Putri Dirga, Alia, wanita yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Bagaimana mungkin ia diseret ke dalam situasi gila ini? Namun ketika wajah ibunya terbayang, pucat dan lemah di rumah sakit, hatinya mengeras. "Baik, Pak," katanya lirih namun tegas. "Saya terima." Dan pada malam yang sunyi itu, tanpa seorang pun menyadari, hidup Arga mulai berubah selamanya. Dan perubahan itu dimulai dari detik ketika Dirga melangkah pergi, meninggalkan ruang server dengan pintu yang menutup keras di belakangnya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kini rasanya berbeda, seolah udara itu membawa beban yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Arga memejamkan mata sejenak.
Tangannya gemetar. Menikahi putrinya? Tawaran itu masih berputar-putar dalam kepalanya seperti gema yang tak mau hilang. Ia duduk kembali, memusatkan perhatian pada layar yang kini menampilkan puluhan error dengan warna merah menyala. Sistem tidak hanya rusak. Seseorang benar-benar mencoba menghabisi seluruh fondasi digital perusahaan. Dan ia yang harus memperbaikinya. Dengan taruhan hidup seorang wanita yang bahkan tak tahu bahwa ayahnya sedang menggadaikan dirinya. Arga menarik napas panjang. Fokus. Gumamnya. Ini demi ibu. Tangannya mulai menari di atas keyboard. Ia membuka satu persatu jalur kode, menelusuri alurnya seperti mengikuti jejak kaki di tengah hutan gelap. Semakin dalam ia masuk, semakin jelas ia melihat pola kerusakan itu, bukan kesalahan sistem, tapi sentuhan tangan manusia. Ada seseorang di perusahaan ini yang ingin semuanya runtuh. Belum sempat ia menganalisis lebih jauh, pintu ruang server terbuka pelan. Arga tersentak, mengira Dirga kembali. Namun sosok yang muncul bukanlah pria keras itu, melainkan seorang wanita muda berkerudung pastel, memegang termos kecil di tangannya. Alia. Arga langsung berdiri, kikuk, merasa dunia mengecil mendadak. Bu. Mbak Alia? Malam-malam begini? Alia tersenyum lembut, senyum yang membuat dingin ruangan sedikit mencair. Ayah bilang ada pegawai yang masih bekerja sampai sekarang. Kupikir hanya ingin mengantarkan minuman hangat. Kamu pasti belum istirahat. Arga mematung. Ia tidak tahu apakah harus menerima atau menolak. Tapi Alia meletakkan termos itu di meja dan berkata, "Kamu terlihat sangat lelah. Setidaknya minumlah sedikit." Saat Arga mengambil gelas itu, tangannya hampir goyah. Bukan karena panasnya teh, tapi karena rasa bersalah. Ia memikirkan janji gila ayahnya. Apakah Alia tahu? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin ia menjelaskan tanpa terdengar seperti pria yang ingin merebut keuntungan dari situasi? Alia menatap layar monitor. Ini kerusakan yang diberitakan hari ini, ya? Kata ayah, sistem perusahaan benar-benar kritis. Arga mengangguk pelan. Saya sedang mencoba memulihkannya. Ayah sangat percaya kamu bisa, ucap Alia tiba-tiba, membuat Arga tersentak. Tidak pernah kulihat ayah memberi kesempatan sebesar itu pada seseorang yang baru magang. Kalimat itu menusuk Arga dengan cara yang aneh. Ia tahu, Alia menilai ayahnya terlalu tinggi. Ia tidak tahu bahwa kesempatan itu datang dengan syarat yang tidak masuk akal. Saat Arga hendak menutup pembicaraan, alarm server berbunyi keras. Layar berkedip. Lalu satu folder penting menghilang begitu saja di depan mata mereka. Alia terkejut. Apa yang terjadi? Arga membeku. Seseorang sedang masuk ke sistem. Sekarang. Ia langsung mengetik cepat, mencoba memblokir akses asing itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Alia berdiri di belakangnya, mencengkeram tangannya sendiri, tegang melihat situasi yang tak pernah ia bayangkan. Arga berhasil menutup akses. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Data hilang. Jejak penyusup menghilang tanpa bekas. Alia menatap Arga dengan mata membesar. Ini sudah seperti kejahatan tingkat tinggi. Arga mengangguk. Dan saya harus menemukan siapa yang melakukannya. Di luar ruangan, angin malam berhembus, membawa ketegangan baru. Arga belum tahu. Namun malam itu bukan hanya awal perjuangannya. Itulah awal datangnya musuh yang tak pernah ia duga. Itu mulai menunjukkan bayangannya sejak pagi berikutnya, ketika seluruh kantor diguncang oleh kabar hilangnya data penting. Para petinggi perusahaan memenuhi ruang rapat dengan wajah tegang, dan Arga, yang baru saja tiba dengan mata lelah dan tubuh letih, langsung dipanggil tanpa penjelasan. Begitu pintu ruang rapat terbuka, puluhan pasang mata tertuju padanya. Bukan tatapan penasaran. Bukan tatapan iba. Melainkan tatapan penuh curiga, seolah ia adalah penyebab malapetaka itu. Ini dia orangnya, gumam salah satu teknisi senior, suara yang terdengar cukup keras untuk memancing bisik-bisik lain. Arga menghela napas pelan, mencoba tetap tenang. Ia berdiri di depan layar besar yang menampilkan peringatan error berwarna merah. Dirga duduk di tengah, wajahnya keras, tetapi tidak sekeras orang-orang di sekitarnya yang sudah mulai menyalahkan. Arga. Salah satu manajer berkata dengan nada menusuk, "Tadi malam kamu yang terakhir memegang sistem. Lalu tiba-tiba data menghilang. Apa penjelasanmu?"
Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam dadanya. Ia ingin berkata bahwa ia sedang berusaha mencegah kerusakan, bahwa ada penyusup yang masuk, bahwa ia bahkan menyelamatkan sebagian sistem yang hampir ambruk. Tapi ia tahu, tanpa bukti, kata-katanya akan terdengar seperti alasan seorang pemuda yang mencoba menutupi kesalahan. Saya menemukan aktivitas ilegal di server semalam, jawab Arga pelan namun tegas. Seseorang masuk ke sistem saat saya bekerja. Seorang teknisi senior tertawa pendek. Seseorang? Atau kamu yang bermain-main dengan sistem agar terlihat pintar? Alia, yang berada di sudut ruangan, menatap Arga dengan rasa cemas bercampur marah. Ia membuka suara, saya ada di sana semalam. Saya melihat Arga menghentikan penyusupan itu. Beberapa kepala menoleh, terkejut. Namun salah satu manajer senior malah berkata, Nona Alia, dengan hormat, kehadiran Anda tidak cukup menjadi bukti teknis. Alia menggenggam tangannya erat, tetapi ia tidak membalas. Dirga akhirnya angkat bicara. Suaranya berat namun terkontrol. Arga, berikan saya satu alasan mengapa kita harus percaya bahwa kamu tidak melakukan ini. Arga menatapnya. Tatapan dua dunia yang berbeda. Seorang pemuda miskin yang hanya ingin bertahan hidup, dan seorang pengusaha kaya yang harus menjaga kerajaannya tetap berdiri. Karena saya tidak punya apapun untuk dirusak. Pak, jawab Arga lirih. Saya tidak punya motif. Yang saya punya hanyalah kesempatan yang Bapak berikan. Dirga terdiam. Ada sesuatu di mata pria itu yang berubah sesaat. Keraguan kecil yang mulai goyah. Namun sebelum ia sempat merespons, alarm gedung berbunyi tiba-tiba. Lampu berkedip. Sistem kembali mengalami serangan. Para teknisi panik. Rapat buyar seketika. Semua orang berlarian menuju ruang server. Arga ikut masuk, langkahnya cepat. Jantungnya berdegup kencang. Di layar utama, bentuk serangan lebih ganas dari sebelumnya. Folder penting berjatuhan hilang satu persatu, seperti titik-titik cahaya yang padam. Siapapun ini, dia tidak main-main, gumam Arga. Dengan cepat ia duduk di kursinya dan mulai bekerja. Jari-jarinya menari dengan kecepatan yang bahkan membuat teknisi senior terdiam. Kode-kode baru bermunculan, Arga menutup satu celah lalu celah lain yang tiba-tiba muncul. Semua mata tertuju padanya. Bukan lagi curiga, tapi ketakutan, takut kehilangan perusahaan, takut kehilangan masa depannya. Tiba-tiba, di tengah pencarian celah serangan, Arga melihat sesuatu. Satu pola yang tidak biasa. Satu tanda yang hanya mungkin dibuat oleh orang dalam. Arga menahan napas. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari. Musuhnya bukan sosok asing dari luar. Melainkan seseorang yang berjalan di gedung ini setiap hari. Pikiran itu menghantam kepala Arga begitu keras, hingga ia hampir kehilangan fokus. Namun serangan sistem masih berlangsung, membuatnya tak punya waktu untuk merenungkan siapa musuh itu. Jarinya terus mengetik cepat, menutup satu celah serangan terakhir sebelum akhirnya layar kembali stabil. Suara alarm mereda. Ruangan sunyi, penuh tatapan cemas yang kini berubah menjadi lega. Namun Arga tidak ikut bernapas lega. Pola itu, tanda itu, ia kenal. Ia pernah melihatnya dalam arsip internal saat mempelajari log sistem perusahaan. Dan pola itu hanya digunakan oleh satu orang. Namun sebelum ia sempat memeriksa lebih jauh, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Arga, kamu baik-baik saja. Ia menoleh dan mendapati Alia berdiri di dekat pintu. Wajahnya masih pucat usai kekacauan barusan. Baru kali ini Arga melihat Alia dari jarak sedekat itu, tanpa keramaian kantor atau tatapan karyawan lain. Cahaya monitor membuat mata Alia terlihat lebih jernih, dan dalam tatapan itu ada kekhawatiran tulus yang membuat Arga kehilangan kata. Saya masih bisa bertahan, jawab Arga, meski suaranya terdengar jauh lebih rapuh daripada yang ia inginkan. Alia melangkah mendekat. Tadi di ruang rapat, terima kasih sudah bertahan. Dan maaf kalau kamu harus menanggung tuduhan yang bukan kesalahanmu. Arga menunduk. Tidak apa, Mbak. Saya sudah terbiasa tidak dipercaya. Alia menggeleng cepat. Seharusnya tidak begitu. Ayahku keras. Tapi, dia selalu bisa menilai orang dari kejujurannya. Dan aku percaya kamu jujur. Kalimat itu membuat dada Arga bergetar pelan. Bukan karena pujian,
Tetapi karena kehangatan yang tiba-tiba muncul di tengah badai yang mengoyaknya. Namun sebelum ia sempat menjawab, langkah kaki berat terdengar di luar. Pintu dibuka dengan kasar dan teknisi senior yang tadi mencibirnya muncul dengan wajah merah padam. Arga, kamu punya banyak sekali akses ke sistem untuk ukuran anak magang. Dari mana kamu belajar semua itu? Nada suaranya jelas menuduh. Arga tahu betul. Orang-orang seperti ini tidak suka ada anak muda yang lebih mampu dari mereka. Saya hanya memanfaatkan apa yang ada, jawab Arga tenang. Apa kamu yakin tidak memanfaatkan lebih dari yang seharusnya? Ucap teknisi itu sambil menyipitkan mata. Alia tiba-tiba berdiri di antara mereka. Cukup. Saya tadi melihat sendiri Arga menghentikan serangan. Kalau bukan dia, perusahaan ini sudah lumpuh. Teknisi itu terdiam, wajahnya memerah menahan kesal. Lalu ia melangkah keluar sambil mendengus. Arga tahu, ini bukan akhir. Ini justru awal dari kebencian baru. Setelah pintu tertutup, Alia menoleh kembali pada Arga. Kamu tidak sendirian. Kalau ada yang mengganggumu, beritahu aku. Arga tersenyum kecil, tetapi senyum itu dipenuhi rasa takut. Tidak untuk dirinya, tapi untuk Alia. Ia terjebak dalam permainan besar yang melibatkan sabotase, ambisi, dan konflik perusahaan. Dan kini Alia mulai terlibat, meski ia tidak mengetahui seluruh kebenaran. Alia memandang layar server sejenak. Arga, apakah kamu menemukan siapa yang melakukan ini? Arga menatap log sistem yang masih terbuka. Tanda itu terlihat jelas. Sangat jelas. Namun ia tidak berani mengatakannya. Belum sekarang. Saya masih mencari, jawabnya perlahan. Alia mengangguk, meski keraguan terpancar dari matanya. Arga tahu ia harus menemukan pelaku sesegera mungkin, sebelum orang yang ia curigai menyadari bahwa ia sudah hampir terbongkar. Dan sebelum Alia terjebak semakin dalam bahaya yang tidak ia sadari. Alia memang belum menyadari bahaya itu, tetapi Arga merasakannya semakin jelas, seperti bau asap yang samar namun menusuk hidung. Ada seseorang di dalam perusahaan ini yang bekerja dalam bayang-bayang, dan setiap detik yang berlalu membuat langkah orang itu semakin berani. Setelah ruangan kembali tenang, Arga duduk sendirian di depan komputer. Ia menatap pola serangan terakhir yang muncul di layar. Pola itu benar-benar familiar. Sebuah tanda tangan digital, kode unik yang digunakan oleh divisi keamanan internal. Divisi yang seharusnya melindungi perusahaan, bukan menghancurkannya. Dan tanda itu hanya digunakan oleh satu orang. Ravin, kepala keamanan, orang kepercayaan Dirga. Arga mengusap wajahnya. Hatinya berdegup keras. Jika ia menyebut nama itu tanpa bukti kuat, ia akan dituduh memfitnah atasan. Tapi jika ia diam, perusahaan akan hancur, dan Alia akan berada dalam bahaya. Saat pikirannya sibuk memutar kemungkinan, pintu ruang server kembali terbuka. Ravin masuk dengan langkah mantap, mengenakan seragam hitam kantor dengan identitas keamanan terpasang di bajunya. Tatapannya tajam, seperti elang yang mengawasi mangsa. Arga, ucapnya dengan senyum tipis yang terasa palsu, aku dengar kamu cukup ahli mengutak-atik sistem. Arga menegang. Saya hanya mencoba melakukan yang bisa saya lakukan. Ravin mendekat, berdiri tepat di belakang kursinya. Arga merasakan napas pria itu di lehernya, membuat bulu kuduknya berdiri. Hati-hati, nak. Kadang ada batasan yang seharusnya tidak dilewati seorang magang. Setiap kata terdengar seperti ancaman terselubung. Arga memutar pandangan ke layar, seolah tidak terintimidasi, meski jantungnya bergetar. Jika saya melewati batas, jawab Arga hati-hati, itu karena sistem sangat krisis. Saya hanya berusaha membantu. Ravin tertawa pendek, dingin. Membantu? Atau mencampuri terlalu dalam? Arga tidak menjawab. Ia tahu, orang bersalah cenderung mencari cara untuk menutupi jejaknya. Ravin menepuk bahunya keras lalu berjalan pergi. Namun sebelum keluar, ia melempar satu kalimat yang membuat tubuh Arga membeku. Jangan sampai kamu salah langkah. Di perusahaan sebesar ini, satu kesalahan kecil bisa menghilangkan seseorang. Pintu tertutup. Hening. Hening yang menyesakkan dada. Arga memegang tepian meja, mencoba menstabilkan napasnya. Ancaman itu bukan sekadar kata. Itu adalah peringatan bahwa Ravin sadar Arga melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat.
Belum sempat ia berpikir lebih jauh, Alia kembali muncul di pintu, ekspresi wajahnya berubah ketika melihat Arga pucat. Arga? Tanyanya khawatir. Apa yang terjadi? Arga menggeleng cepat. Tidak apa-apa, Mbak. Hanya kelelahan. Alia tidak percaya begitu saja. Ia melangkah mendekat, menatap Arga dalam-dalam. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Tolong, jangan hadapi ini sendirian. Arga terpaku. Ia ingin jujur. Ia ingin memberitahu bahwa kepala keamanan sendiri mungkin adalah pelakunya. Namun jika salah langkah, Rafin bisa melukai Alia, atau memutarbalikan keadaan hingga Arga disingkirkan. Arga menunduk. Suara lirih keluar dari bibirnya. Saya akan baik-baik saja. Tapi Mbak Alia, tolong jaga diri baik-baik. Alia mengernyit, bingung dan semakin cemas. Namun Arga tidak memberi kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Ia kembali menatap layar, berpura-pura sibuk. Alia akhirnya pergi, meski jelas hatinya gelisah. Dan saat pintu tertutup, Arga tahu satu hal. Sabotase ini sudah bukan sekadar masalah perusahaan. Ini sudah menjadi ancaman nyawa. Kata itu terus menggema di kepala Arga saat ia meninggalkan ruang server dan berjalan menyusuri koridor kantor yang sepi. Lampu-lampu malam padam separuh, menciptakan bayangan panjang di lantai. Setiap langkah kaki terasa seperti ketukan detak waktu yang mengejarnya tanpa ampun. Ia tidak hanya harus memperbaiki sistem. Ia juga harus melindungi dirinya. Dan entah sejak kapan, ia merasa ingin melindungi Alia. Ketika Arga hendak masuk lift, pintu lift terbuka dan Alia berdiri di dalamnya. Pandangan mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya sejak kekacauan ini dimulai, Arga melihat senyum lembut yang tidak menuntut penjelasan apapun. Senyum itu, seperti cahaya di tengah malam yang nyaris membuatnya tersungkur. Aku pikir kamu butuh udara segar, ujar Alia sambil menepuk tombol lantai bawah. Kamu terlihat seperti orang yang menanggung beban satu gedung. Arga tidak bisa menyangkalnya. Ia masuk ke lift, dan pintu tertutup. Suasana di dalam sunyi, tetapi kehangatan dari kehadiran Alia mengikis sedikit gelap yang menyelimuti hatinya. Terima kasih sudah tadi membelaku di depan semua orang, ucap Arga lirih. Saya tidak tahu bagaimana jadinya kalau kamu tidak bicara. Alia menatapnya. Arga, kamu berjuang sendirian. Setidaknya ada seseorang yang harus berdiri di sisimu. Kalimat itu menusuk Arga dengan cara yang membuatnya ingin menangis, meski ia menahannya sekuat mungkin. Ia tidak biasa menerima kebaikan seperti itu. Saat lift tiba di lobi, Alia menuntun Arga keluar menuju teras belakang gedung, tempat taman kecil berada. Lampu taman redup, angin malam berembus pelan, dan bau tanah basah memberi sedikit ketenangan. Mereka duduk di bangku kayu panjang. Arga, Alia mulai berbicara dengan nada ragu namun jujur, aku tahu ada hal yang tidak kau ceritakan. Saat serangan tadi, aku melihat wajahmu berubah. Kamu takut bukan hanya karena sistem rusak. Arga menatap tanah. Rafin, ancaman, pola serangan, semuanya berkecamuk dalam pikirannya. Tapi ia tidak bisa menumpahkan semuanya begitu saja. Yang saya takutkan, ucap Arga perlahan, adalah membuat orang lain terseret ke dalam masalah yang saya tidak tahu ujungnya. Alia menggeleng lembut. Kamu tidak sendirian. Jika aku bisa membantumu. Tidak. Arga langsung menatapnya. Suara tercekat. Jangan pernah ikut campur lebih dalam. Tolong, saya tidak mau melihat kamu terluka. Alia terdiam. Matanya melembut, tetapi bukan karena takut, melainkan karena iba pada Arga yang terlihat sangat tersiksa. Arga, aku tidak tahu apa yang kamu hadapi. Tapi aku tahu ini bukan salahmu. Dan aku percaya kamu orang baik. Kata-kata itu membuat Arga hampir kehilangan kendali atas air matanya. Bukan karena kelemahan. Tapi karena begitu lama ia hidup tanpa seorang pun yang mempercayainya tanpa syarat. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Senyum kamu, sudah lebih dari cukup untuk membuat saya bertahan. Pipi Alia memerah. Senyum kecil muncul, hangat, tulus. Namun sebelum momen itu bisa menjadi lebih tenang, suara dering keras dari ponsel kantor Alia memecah ketenangan. Ia melihat layar dan wajahnya langsung pucat. Arga, ayah memanggilmu ke ruangannya. Sekarang juga. Arga menelan ludah. Ia tahu,
Apapun yang terjadi selanjutnya, akan menjadi awal dari badai yang lebih besar. Dan ia harus masuk ke dalamnya tanpa bisa mundur. Meski langkahnya terasa berat saat menuju ruang dirga. Setiap detik yang berlalu seperti menghitung jarak antara keberanian dan kehancuran. Arga berjalan melewati koridor yang sunyi, lampu-lampu gedung yang mulai redup menambah tegang suasana. Ketika ia mengetuk pintu ruangan besar itu, suara berat dirga terdengar dari dalam. Masuk. Arga membuka pintu dan mendapati dirga berdiri membelakanginya, menatap jendela kaca yang menghadap kota. Siluet tubuh pria itu terlihat bagaikan batu karang. Dingin, kokoh, tak tergoyahkan. Namun suasana ruangan terasa mendidih, seolah sesuatu yang besar akan meledak kapan saja. Pak, Anda memanggil saya? Suara Arga nyaris berbisik. Dirga berbalik perlahan. Ada kemarahan yang disembunyikan di balik ekspresi tenangnya. Arga, aku ingin mendengarmu menjelaskan satu hal. Ia meletakkan sebuah map di atas meja. Ini log aktivitas server selama 3 hari terakhir. Arga menegakkan tubuhnya. Ia tahu apa yang ada di dalam map itu. Riwayat perubahan sistem, jejak serangan, dan jejak dirinya. Ada banyak akses aneh yang masuk melalui akun cadangan perusahaan, lanjut Dirga. Dan beberapa akses itu muncul pada jam-jam kamu bekerja. Arga membuka mulutnya, tetapi suara Dirga memotong lebih tajam. Sebelum kamu menjelaskan, aku ingin kamu tahu satu hal. Tatapannya seperti mata elang. Perusahaanku sedang dikepung. Ada orang-orang yang ingin menghancurkan semuanya. Dan aku hanya butuh satu alasan untuk mempercayai kamu. Arga menelan keras. Inilah saatnya. Saat ia harus mengatakan bagian kebenaran yang ia bisa katakan, tanpa menyinggung nama Rafin, atau tanpa menuntun bahaya lebih dekat pada Alia. Pak, Arga menarik napas dalam. Akses itu bukan saya yang buat. Ada penyusup yang menggunakan jalur internal. Seseorang yang punya izin lebih tinggi dari saya. Dirga mempersempit mata. Siapa? Arga terdiam. Bayangan Rafin muncul di benaknya. Senyum dingin, ancaman halus, dan kekuasaan yang cukup untuk membuat satu nyawa hilang tanpa jejak. Jika ia menyebut nama Rafin sekarang, tanpa bukti kuat, Arga mungkin tidak akan keluar dari gedung ini dengan selamat. Saya belum bisa memastikan, Pak, jawabnya akhirnya. Tapi saya sedang mengumpulkan bukti. Dirga tidak tampak puas. Namun sebelum ia bisa mendesak lebih jauh, pintu ruangan terbuka tanpa mengetuk. Rafin masuk. Maaf mengganggu, Pak Dirga, ucapnya tanpa menatap Arga. Ada pembaruan terkait serangan barusan. Saya rasa kita perlu segera melakukan pemadaman jaringan agar kerusakan tidak menyebar. Dirga mendesah. Baik, kita akan lakukan itu. Namun Rafin menoleh ke Arga dan tersenyum dingin. Arga, kau ikut ke ruang kontrol. Aku ingin memastikan semua aktivitasmu tercatat dengan jelas. Arga merasakan tengkuknya dingin. Dirga tidak menyadari tensi yang menegang di antara keduanya. Tetapi Alia, yang tiba-tiba muncul di ambang pintu, melihatnya. Matanya menatap Arga dengan kekhawatiran dalam. Arga, bisiknya. Rafin menyeringai halus. Ayo. Nah, kita mulai bekerja. Dirga mengangguk, menganggap ini hanya tugas biasa. Tetapi bagi Arga, ini adalah langkah pertama masuk ke sarang harimau. Saat ia berjalan keluar, Alia mendekatinya dan berbisik lirih, hampir tanpa suara. Arga, hati-hati. Itu adalah satu-satunya kekuatan yang membuatnya tetap tegak saat mengikuti Rafin menuju ruangan tempat segalanya bisa berakhir. Koridor terasa lebih panjang dari biasanya. Seakan setiap langkah membawa Arga semakin dekat pada perangkap yang tidak terlihat. Rafin berjalan beberapa langkah di depan, tubuhnya tegap, namun ada kesan gelap yang membungkus setiap gerakannya. Ketika mereka masuk ruang kontrol pusat, para teknisi sudah duduk di sana dengan wajah tegang. Ruangan itu penuh dengan layar monitor besar yang memantau kondisi jaringan perusahaan. Begitu Arga muncul, beberapa dari mereka langsung berbisik pelan. Dia lagi. Sejak dia ikut campur, masalah makin parah. Mungkin dia biang keroknya. Arga menahan napas. Fitnah itu menyebar lebih cepat daripada virus sistem. Rafin menyentuh pundaknya dengan tekanan kecil, nyaris seperti cengkeraman. Nah, Arga, tunjukkan apa yang ingin kau lakukan.
Nada Rafin terdengar ramah, tapi jelas-jelas mengandung jebakan tersembunyi. Arga duduk di depan komputer utama. Jantungnya berdetak keras, tapi tatapannya tetap fokus. Ia membuka log terakhir, mencoba menunjukkan pola serangan tanpa menyinggung identitas Rafin secara langsung. Serangan datang dari jalur internal, ucap Arga. Ini bukan tindakan hacker luar. Seseorang di dalam. Cukup. Rafin memotong cepat. Suaranya meninggi. Semua kepala menoleh. Arga, lanjut Rafin dengan nada dibuat tenang, kamu bicara seakan tahu banyak. Padahal kamu hanya magang. Jangan menuduh orang dalam seenaknya. Itu berbahaya. Arga menatapnya, merasa darahnya membeku. Ini bukan sekadar peringatan, ini ancaman terbuka. Namun sebelum ia sempat menjawab, Rafin menekan sebuah tombol di keyboard cadangan, lalu layar menampilkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Log aktivitas yang menunjukkan akses ilegal dari akun Arga. Arga terperangah. Itu bukan miliknya. Ia tidak pernah masuk ke sistem dengan cara itu. Tapi log itu muncul dengan sangat rapi, persis seperti bukti yang ingin menjeratnya. Lihat. Rafin mengangkat suara. Ini bukti bahwa Arga memanipulasi sistem. Dia yang menyebabkan kerusakan tadi malam. Seruan panik terdengar dari beberapa teknisi. Aku sudah curiga sejak awal. Pantasan sistem kacau. Dia mencoba terlihat heroik padahal dialah penghancurnya. Arga berdiri perlahan, wajahnya memucat. Itu bukan saya. Seseorang memalsukan log itu. Rafin menyeringai tipis. Tentu saja. Semua penjahat selalu bilang begitu. Seketika pintu terbuka dan Dirga masuk dengan langkah besar. Apa yang terjadi? Rafin mencondongkan tubuh hormat. Pak Dirga, saya menemukan bukti bahwa Arga membuat akses ilegal. Dia memicu kerusakan sistem. Arga langsung menoleh. Pak, ini jebakan. Seseorang memanipulasi. Diam. Rafin membentak, seolah ingin menunjukkan kekuasaan di depan Dirga. Dirga menatap Arga dalam, seolah mencoba membaca lubuk jiwanya. Ada badai besar di balik mata pria itu. Namun sebelum ia bisa bicara, Alia berlari masuk dengan napas tersengal. Ayah! Ada yang harus ayah lihat. Semua menoleh. Alia menatap Arga. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap Arga tahu, ia tidak sendirian. Arga tidak bersalah, ucap Alia tegas. Ada bukti yang menunjukkan seseorang mengakses server lewat jaringan gelap. Rafin terpaku sesaat. Dirga memelototinya. Mana buktinya? Alia mengangkat ponselnya, menunjukkan rekaman layar yang ia temukan dari kamera cadangan. Rafin membeku. Wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya, Arga melihat seorang musuh kehilangan kendali. Dan di ruangan itu, fitnah yang nyaris menghancurkan hidup Arga mulai retak. Namun ruangan itu tetap dipenuhi ketegangan yang bisa pecah kapan saja. Semua mata kini tertuju pada Alia yang menggenggam ponselnya erat. Sementara Rafin berdiri membatu, wajahnya berubah drastis dari percaya diri menjadi waspada. Dirga melangkah mendekat, meminta ponsel itu. Alia memberikannya, dan video pendek itu diputar di layar besar. Dalam rekaman kamera cadangan itu terlihat seseorang bertubuh tinggi memasuki ruang server lewat jalur samping yang jarang digunakan. Wajahnya memang tertutup masker, tetapi gerakannya, pola aksesnya, semuanya menunjukkan keahlian tingkat tinggi. Dan yang paling penting, orang itu bukan Arga. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Ada orang lain yang masuk. Ini bukti baru. Kenapa Rafin tidak menemukan ini? Rafin menunduk sedikit. Namun matanya memantau sekeliling seperti binatang buas yang terdesak. Arga menyadarinya, bahaya Rafin bukan hilang, justru sekarang semakin mengancam. Dirga menatap Arga. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh kecurigaan, melainkan campuran antara keraguan dan rasa bersalah. Arga, Dirga berbicara pelan, namun tegas. Jika bukan kamu, maka siapa? Arga ingin menjawab, namun Rafin lebih cepat. Pak Dirga, rekaman ini tidak membuktikan apa-apa. Bisa saja rekaman ini dimanipulasi untuk menutupi kesalahan Arga. Alia langsung menatap Rafin tajam. Tidak ada yang saya manipulasi.
Saya menemukannya dari server cadangan yang tidak Anda cek, Rafin. Nada Alia tajam, lebih berani daripada sebelumnya. Bahkan Arga terkejut melihat keberanian itu. Rafin diam. Rahang pria itu mengeras. Arga mengambil kesempatan itu untuk berbicara. Pak, saya yakin penyusupnya adalah orang yang mengerti sistem dari dalam. Serangan ini bukan pekerjaan amatir. Rafin menatap Arga dengan senyum penuh racun. Tuduhan tanpa dasar. Namun Alia maju selangkah, berdiri di samping Arga. Rafin, mengapa Anda bersikeras menyalahkan seseorang tanpa memberi ruang investigasi? Ruangan mendadak hening. Alia berdiri begitu dekat dengan Arga, seolah menjadi tameng yang melindunginya. Tatapan Rafin turun ke posisi Alia, lalu ke tangan Arga yang mengepal di sampingnya. Ada kilatan iri, benci, dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dirga akhirnya berkata, "Cukup. Saya ingin rekaman ini dianalisis lebih dalam." Dan sampai investigasi selesai, Dirga menatap Arga lagi, pausing. Arga tetap bekerja dalam pengawasan langsung. Tidak ada yang boleh menyentuhnya ataupun menuduhnya sembarangan. Arga terkejut. Itu bukan pembebasan penuh. Namun setidaknya ia tidak akan disingkirkan. Rafin jelas tidak senang. Ia menunduk sedikit, tapi matanya menyimpan bara. Baik, Pak. Seperti perintah. Saat pertemuan selesai dan orang-orang mulai keluar, Alia mendekati Arga. Kamu tidak apa-apa. Arga mengangguk pelan. Terima kasih, Mbak. Kalau bukan kamu, saya mungkin sudah tidak ada di sini. Alia menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di matanya. Rasa iba, rasa percaya, dan sesuatu yang lebih halus, lebih lembut, seperti benih perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Tadi kau melindungi dirimu dengan sangat kuat, katanya pelan. Tapi aku tahu, kamu juga melindungi orang lain. Arga terdiam. Ia melihat Alia bukan sebagai putri seorang bos lagi, tetapi sebagai cahaya yang perlahan menerangi kegelapan hidupnya. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, Rafin muncul kembali di pintu, menatap Arga tanpa senyum. Ayo, kita masih punya pekerjaan. Nada suaranya seperti pisau dingin yang menggores. Alia menahan napas, wajahnya kembali dipenuhi kekhawatiran. Arga menenangkan dengan anggukan halus, lalu berjalan menuju Rafin. Dan saat ia melewati Alia berkata pelan, seperti doa yang terselip. Arga, jangan biarkan dia menjatuhkanmu lagi. Arga menatap matanya sesaat. Keberanian dalam dirinya tumbuh. Dan ia melangkah pergi, siap menghadapi gelombang serangan berikutnya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa serangan itu bukan hanya berupa kode dan peretasan, melainkan sesuatu yang jauh lebih fisik dan mematikan. Rafin membawa Arga ke ruang server lantai bawah, ruangan yang jarang digunakan. Lampunya redup, hanya beberapa monitor menyala. Suasananya dingin, begitu dingin hingga membuat punggung Arga merinding. Periksa jalur ini, perintah Rafin sambil menunjuk pada monitor di depan. Arga mendekat, mencoba tetap fokus meski ia bisa merasakan tatapan tajam Rafin menusuk punggungnya. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Jalur yang diminta Rafin bukanlah jalur yang seharusnya dipantau pasca serangan. Itu seperti jalan buntu. Sebuah pengalih. Pak, jalur ini. Periksa saja. Rafin memotong dengan nada tegas. Arga menelan ludah, duduk, dan mulai mengetik. Namun matanya tak benar-benar fokus pada layar. Ia memperhatikan pantulan Rafin di monitor, pria itu berdiri terlalu dekat, dan terlalu diam. Beberapa detik kemudian, Arga mendengar suara kecil. Klik. Seperti suara logam yang diputar. Pintu ruangan. Arga menoleh cepat. Rafin mengunci pintu dari dalam. Kenapa dikunci, Pak? Suara Arga mulai tegang. Rafin tidak menjawab. Ia hanya berjalan memutari ruangan pelan, seperti predator yang mengevaluasi mangsanya. Senyumnya muncul perlahan, senyum dingin yang membuat perut Arga mengencang. Kamu anak cerdas, ucap Rafin sambil menyentuh kabel server. Terlalu cerdas untuk posisimu. Arga berdiri perlahan. Kalau Anda merasa saya mengganggu, saya bisa keluar. Tidak. Rafin mendekat. Kamu sudah masuk terlalu dalam. Kamu melihat apa yang tidak seharusnya kamu lihat.
Arga memundurkan tubuh hingga punggungnya menyentuh rak server. Ruangan itu tiba-tiba terasa terlalu sempit. Nafasnya tercekat. Pak, saya hanya melakukan pekerjaan saya. Dan itu masalahnya, Arga. Senyum Rafin melebar. Kamu mulai tahu siapa Dalang sebenarnya. Arga menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat niat pembunuhan di mata seorang manusia. Rafin sembari mematikan satu saklar listrik, membuat sebagian ruangan gelap. Sayangnya, kamu tidak akan sempat memberikan bukti pada siapapun. Arga merasakan darahnya membeku. Ia tahu, Rafin berniat menghilangkannya. Tiba-tiba, alarm kecil di sudut ruangan menyala. BF, BF, BF. Arga menoleh dan melihat indikator suhu server meningkat cepat. Rafin menekan tombol lain, pemanas server. Jika suhu naik terlalu tinggi, ruangan ini otomatis tertutup rapat untuk menghindari kebakaran, dengan siapapun yang ada di dalamnya. Pak, ini berbahaya. Kita bisa mati. Arga berteriak panik. Rafin mendekat, wajahnya dingin. Hanya kau. Aku punya akses keluar. Kamu tidak. Arga mundur makin jauh. Suhu ruangan naik drastis. Napasnya semakin sulit. Dalam keadaan genting itu, Arga melihat panel cadangan di bawah meja. Panel manual yang bisa membuka pintu darurat dari dalam, tapi membutuhkan bypass cepat. Dan hanya orang yang paham struktur sistem perusahaan yang bisa melakukannya. Arga. Ia melesat ke bawah meja. Rafin berusaha menangkapnya tetapi Arga lebih cepat. Tangan gemetar, ia menyambungkan dua kabel utama, memaksa sistem membaca akses darurat. Suhu ruangan naik makin cepat, membuat kulit Arga seakan terbakar. Jangan coba-coba. Rafin berteriak, meraih bahunya. Arga menendang meja, membuat Rafin tersungkur. Dengan sisa tenaga, ia menekan tombol bypass. BIP. Pintu darurat terbuka. Arga berlari keluar sekuat mungkin. Rafin mencoba mengejarnya. Namun pintu tertutup kembali sebelum ia sempat keluar. Arga terjatuh di koridor, tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi wajah. Nafasnya tersengal, tapi ia hidup. Dan kini ia yakin satu hal. Rafin tidak hanya ingin menjebaknya. Rafin ingin membunuhnya. Kesadaran itu menghantam dada Arga seperti palu besar. Ia duduk bersandar pada dinding koridor yang dingin, napasnya masih terengah-engah. Kulitnya perih akibat panas ruangan server, tenggorokannya kering, dan kepalanya berputar. Namun ketakutan terbesar bukan lagi Rafin, melainkan fakta bahwa nyawanya bisa hilang kapan saja, dan jika ia mati, ibunya tidak akan punya siapa-siapa lagi. Suara langkah kaki dari ujung koridor membuat Arga tersentak. Ia bersiap melarikan diri, tetapi sosok yang muncul adalah Alia, berlari dengan wajah penuh kepanikan. Arga! Ya Allah, apa yang terjadi denganmu? Ia langsung berlutut di depannya, memegang bahu Arga yang gemetar. Arga mencoba tersenyum, tetapi wajahnya meringis menahan sakit. Saya hanya terjebak di ruang server. Terjebak. Alia menatapnya dalam-dalam, lalu wajahnya mengeras. Rafin. Arga tidak menjawab, namun diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Alia berdiri, matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan diam. Ayah harus tahu ini. Arga meraih pergelangan tangannya lemah. Jangan, tolong. Kalau kamu menuduh Rafin tanpa bukti kuat, dia akan balik menyerang. Dan kamu akan kena imbas. Alia berhenti. Napasnya gemetar. Ia menatap Arga seperti seseorang yang ingin menangis tapi menahannya sekuat tenaga. Kenapa semua ini harus kamu tanggung sendiri? Arga menunduk. Karena saya tidak mau kamu terluka. Hening sejenak. Hening yang berat, namun penuh makna. Namun momen itu pecah ketika ponsel Arga bergetar keras di sakunya. Arga mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Nomor rumah sakit. Jantungnya serasa berhenti. Arga, ini dari rumah sakitmu? Tanya Alia cemas. Arga mengangguk dan mengangkat panggilan itu. Suaranya hampir tidak keluar. Halo? Apakah ini keluarga dari Ibu Sulastri? Suara perawat di seberang terdengar tegas tapi tergesa. Keadaannya kritis. Kami butuh keluarga datang sekarang juga. Dunia Arga seakan runtuh. Ia berdiri mendadak,
Tubuhnya limbung. Saya akan ke sana sekarang. Alia memegangi lengannya. Arga, kamu bahkan hampir tidak bisa berjalan. Saya harus ke sana, jawab Arga dengan suara pecah. Dia hanya punya saya. Melihat Arga yang nyaris roboh, Alia mengambil keputusan cepat. Aku akan mengantarmu. Arga ingin menolak, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Alia menaruh tangan di punggungnya, menuntunnya keluar gedung menuju mobil pribadinya. Sepanjang perjalanan, Arga memandang keluar jendela dengan mata kosong. Rasa sakit di tubuhnya tersapu oleh rasa takut yang jauh lebih besar. Kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. Alia mengemudi cepat, namun tetap berhati-hati. Sesekali ia melirik Arga yang tampak bergetar, air mata jatuh tanpa suara. Arga, kamu tidak sendirian, ucap Alia lembut. Aku di sini. Kita akan sampai tepat waktu. Namun doa itu seakan diuji ketika mereka tiba di rumah sakit. Arga berlari masuk sambil terseok. Meski Alia memapahnya. Perawat langsung menghampiri. Keluarga pasien? Cepat, ikuti saya. Arga mengikuti dengan napas tersengal. Saat pintu ruang gawat darurat terbuka, Arga melihat ibunya terbaring di ranjang. Tubuhnya dipenuhi alat bantu, wajahnya pucat seperti hilang cahaya kehidupan. Ibu, suara Arga pecah. Seluruh dunia seakan runtuh di matanya. Alia berdiri diam di belakangnya. Tangan menutupi mulut, air mata jatuh. Dan di ruangan itu, di tengah suara mesin medis yang berdering pelan, Arga sadar. Musuh di perusahaan bisa ia lawan. Tapi jika ia kehilangan ibunya, ia tidak akan punya alasan untuk bertahan. Itulah yang menghantui kepala Arga saat ia berdiri di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan yang terasa semakin dingin. Monitor medis menunjukkan detak jantung yang lemah. Perawat keluar masuk ruangan, tetapi bagi Arga, semuanya terasa jauh, kabur, seperti dunia sedang menjauh darinya. Alia mendekat perlahan, berdiri di sisi lain ranjang. Tanpa berkata apapun, ia meletakkan tangannya di punggung Arga. Kehangatan itu membuat Arga tersadar kembali pada dunia. Ibumu sedang melawan, Arga, bisik Alia lembut. Dan kamu harus tetap berdiri untuknya. Arga menutup mata, menahan isak yang hampir pecah. Saya tidak kuat kalau harus kehilangan dia. Dia satu-satunya keluarga yang saya punya. Aku tahu, jawab Alia, suaranya nyaris patah. Dan kamu tidak sendirian. Namun waktu tidak memberikan mereka kesempatan untuk tenang. Ponsel kantor milik Arga, yang ia letakkan di kantong jaket, bergetar keras. Alia melirik. Itu dari kantor. Arga mengabaikannya. Tapi panggilan kedua datang. Lalu yang ketiga. Alia mengangkat ponsel itu dan melihat layar, Dirga Pratama. Arga, katanya pelan, ayahmu harus bicara sekarang. Arga mengambil ponsel, suaranya bergetar. Pak, saya di rumah sakit. Ibu saya kritis. Dirga terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Saya mengerti. Tapi apa yang akan saya sampaikan ini bisa menentukan masa depan kita semua. Arga menelan ludah. Ada apa, Pak? Nanti saya jelaskan di kantor. Datang setelah ibumu stabil. Panggilan terputus. Arga menatap ponsel itu lama, dan sesuatu dalam suaranya Dirga terasa berbeda. Penuh tekanan. Penuh kekhawatiran. Seolah ada bahaya besar yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Tak lama setelah itu, dokter keluar dari ruang gawat darurat. Ibu Anda stabil sementara, ucapnya. Tapi kami butuh biaya tambahan untuk perawatan intensif. Arga memejamkan mata. Ia tahu uangnya tidak cukup. Tapi sebelum ia bicara, Alia menatap dokter itu dan berkata, saya yang tanggung semua biayanya. Dokter mengangguk dan pergi. Arga terperanjat. Mbak, itu terlalu berlebihan. Alia memegang tangannya, menghentikannya. Ini bukan tentang uang, Arga. Ini tentang menyelamatkan wanita yang membesarkanmu. Arga menunduk. Air mata jatuh, bukan karena lemah. Tetapi karena seseorang akhirnya berdiri untuknya, tanpa meminta apapun. Setelah ibunya dipindahkan ke ruang perawatan intensif, Arga akhirnya memutuskan kembali ke kantor. Alia bersikeras ikut mengantarnya. Ketika mereka tiba,
Dirga sudah menunggu di ruang kerjanya dengan berkas-berkas menumpuk dan wajah yang tampak jauh lebih tegang dari biasanya. "Arga," ucap Dirga tanpa basa-basi, "aku menemukan sesuatu." Ia melemparkan sebuah map ke meja Arga. Arga membuka map itu, dan dunia seakan berhenti berputar. Di dalamnya terdapat rekaman log server, laporan pemetaan akses, dan foto Rafin keluar masuk ruang server rahasia dengan identitas yang disamarkan. Alia menutup mulutnya, terkejut. Dirga menatap Arga tajam. "Kamu benar. Serangan datang dari dalam. Dan Rafin adalah dalangnya." Arga merasakan darahnya mengalir deras ke wajah. Dada bergetar hebat. "Pak, bagaimana Bapak bisa tahu?" Dirga menghela napas panjang. "Setelah rekaman yang diberikan Alia, saya meminta tim keamanan pusat memverifikasi ulang semua akses Rafin. Dan ternyata, dia memimpin kelompok yang mencoba mengambil alih perusahaan." Rasa marah, takut, dan lega bercampur jadi satu dalam dada Arga. Dirga kembali berkata, lebih pelan, lebih pribadi. "Arga, kamu satu-satunya yang bisa memperbaiki sistem ini sebelum mereka menghancurkan semuanya." Alia menatap Arga dengan mata bergetar. "Dan aku percaya kamu bisa." Arga mengepalkan tangan. Untuk ibunya. Untuk Alia. Untuk kebenaran. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. "Baik, Pak," katanya lirih namun mantap. "Saya akan melawan Rafin." Dan perang sebenarnya pun dimulai. Bukan dengan teriakan atau pukulan, tetapi dengan ketikan-ketikan sunyi yang menentukan hidup ratusan orang, termasuk Arga sendiri. Ia duduk di ruang kontrol pusat, dikelilingi layar yang berkedip-kedip seperti mata-mata yang mengawasi setiap gerakannya. Di sampingnya berdiri Dirga dan Alia, sementara tim teknis menunggu dengan wajah tegang. "Serangan berikutnya pasti datang," ujar Dirga, suaranya berat. "Kami mendeteksi aktivitas aneh di jaringan cadangan." Arga mengangguk sambil memeriksa skrip keamanan. Rafin dan timnya sudah menyiapkan sesuatu yang besar. Mereka menunggu waktu ketika sistem terbuka agar bisa merebut akses penuh. Baru saja kata-kata itu keluar, alarm server menjerit. Lampu merah menyala. Serangan masuk dari 4 jalur berbeda. Serentak, brutal. Alia menahan napas. "Arga." Namun Arga sudah tenggelam dalam pekerjaannya. Tangannya bergerak cepat, hampir mustahil diikuti mata manusia biasa. Kode-kode baru bermunculan, ia menutup celah satu persatu, tetapi serangan Rafin terlalu kuat. Ini bukan lagi sekadar hack, ini pembantaian digital. Dirga mencengkeram tepi meja. Jika mereka jebol ke inti sistem, seluruh data bisa lenyap. "Saya tahu, Pak," jawab Arga tanpa berhenti mengetik. Keringat menetes di pelipisnya. Tubuhnya masih lemah pasca insiden ruang server, namun pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Semuanya terasa seperti balapan dengan maut. Tiba-tiba, salah satu layar menampilkan pesan teks yang muncul dari jalur ilegal. "Berhenti sekarang, Arga. Ini peringatan terakhir." Dibubuhi simbol yang ia kenal, kode Rafin. Alia melangkah mendekat, wajah pucat. "Dia mengawasimu." Arga mengabaikannya dan fokus pada celah terbaru yang muncul. Jari-jari Rafin jelas sedang mencoba menembus sistem dari lokasi tersembunyi di gedung. Dan pola serangan itu benar-benar mematikan. Tiba-tiba listrik ruangan berkedip. Bezet-set-seti. Lampu meredup sesaat, membuat semua orang panik. "Dia mencoba memutus daya," teriak salah satu teknisi. "Saya butuh sistem stabil." Arga berseru. "Kalau listrik turun 1 tingkat saja, saya kehilangan jalur." Dirga menekan tombol intercom. "Backup power aktifkan sekarang." Namun Rafin sudah mendahului. Satu panel listrik di lantai bawah diputus secara paksa, menyebabkan gangguan parah di jaringan utama. Beberapa layar gelap, Arga kehilangan akses ke sebagian sistem. "Tidak, jangan sekarang," Arga mendesis, tangannya bergerak semakin cepat. Alia berdiri tepat di belakangnya. "Arga, kamu bisa. Fokus, jangan berhenti." Suara Alia menjadi jangkar bagi Arga. Di tengah kekacauan, suara itu memberi ketenangan, memberi arah. Arga menarik napas panjang dan memutuskan melakukan langkah berisiko. Mengambil alih seluruh kendali sistem secara manual.
Tidak ada teknisi lain yang berani melakukannya. Tetapi Arga, ia tidak punya pilihan lain. Ia membuka jalur bypass yang menghubungkan semua subserver menjadi satu. Layar menjadi putih, lalu berkedip cepat. Sistem bergetar, seperti marah. Namun perlahan, Arga mulai mengusir satu persatu serangan Raffin. Dia berhasil menutup 3 jalur, teriak seorang teknisi. Jalur keempat hampir selesai. Arga bergumam. Raffin mengirim serangan terakhir, serangan yang paling kuat, seperti palu memecah kaca. Ruangan ikut bergetar. Alia memegang tangan Arga yang bebas. Bertahan, kamu tidak sendirian. Arga menekan enter terakhir. Doom. Semua layar stabil. Lampu berhenti berkedip. Serangan berhenti sepenuhnya. Ruangan hening. Hening seperti dunia menahan napas. Dirga menatap layar, napasnya tercekat. Arga, kau menyelamatkan perusahaan ini. Alia menatapnya dengan mata yang berkilat haru. Kamu menang. Namun Arga tahu satu hal. Raffin tidak akan tinggal diam. Dan konfrontasi berikutnya akan terjadi secara langsung. Arga merasakan firasat itu begitu kuat, bahkan sebelum alarm gedung berhenti berbunyi. Ia menatap layar-layar yang kini sudah stabil. Tetapi suasana ruangan masih menegang. Semua teknisi berdiri terpaku, sementara Dirga berusaha mengatur napasnya. Alia berdiri di sisi Arga, masih memegang tangannya, seolah tubuh Arga adalah jangkar terakhir yang menyelamatkannya dari tenggelam dalam ketakutan. Tiba-tiba, brak, pintu ruang kontrol terbuka keras. Raffin berdiri di sana, wajahnya memerah, kemeja hitamnya kusut, dan matanya dipenuhi amarah gelap yang tidak lagi ia sembunyikan. Semua orang menoleh. Dirga maju selangkah. Raffin, apa artinya semua ini? Raffin tidak menjawab. Tatapannya hanya tertuju satu orang, Arga. Tatapan seorang pemburu yang gagal menembak mangsanya, dan kini memilih menyerang langsung tanpa aturan. Aku beri kau kesempatan, Arga, katanya dengan suara serak. Tapi kau memilih melawanku. Alia berdiri lebih dekat pada Arga. Raffin, hentikan. Semua bukti sudah jelas. Kamu tidak bisa lagi. Diam, Alia. Raffin membentak, membuat semua orang terlonjak. Kamu tidak tahu apa-apa. Dirga membanting tangan ke meja. Raffin, kau sudah melewati batas. Namun Raffin tertawa pendek. Batas? Saya yang membangun sistem keamanan perusahaan ini. Saya tahu setiap sudutnya. Dan perusahaan ini seharusnya milik saya, bukan milik orang yang bahkan tidak bisa membaca ancaman di depan mata. Raffin melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Beberapa teknisi mundur ketakutan. Arga berdiri perlahan, tubuhnya masih letih namun tatapannya tajam. Kenapa Anda melakukan ini? Kalau perusahaan hancur, apa yang Anda dapat? Raffin mendekat, wajah hanya beberapa langkah dari Arga. Yang akan saya dapat? Kekuasaan. Kontrol. Perusahaan ini akan tumbuh lagi, di tangan saya. Dan Dirga? Dia sudah tua. Terlalu lembek untuk dunia seperti ini. Alia bergetar mendengar kata-kata itu. Dirga mengepalkan tangan, namun Arga maju satu langkah, berdiri di antara Raffin dan keluarga itu. Dan saya? Tanya Arga dengan suara rendah. Kenapa saya harus disingkirkan? Raffin menyeringai. Karena kau terlalu pintar. Terlalu cepat menangkap jejakku. Seorang anak magang sepertimu tidak seharusnya bisa menandingi kepala keamanan. Arga menahan napas. Inilah pengakuan yang ia butuhkan. Dirga menatap Raffin dengan mata melebar. Jadi benar, kau dalangnya. Raffin menoleh. Marah. Tuan Dirga, saya yang menjaga perusahaan ini selama bertahun-tahun. Tapi Anda mempermalukan saya hanya karena anak ini. Ia menunjuk Arga dengan jari gemetar. Alia maju dengan keberanian yang luar biasa. Ayah tidak mempermalukan siapapun. Kamulah yang menghancurkan diri sendiri. Raffin melangkah ke arahnya. Namun Arga langsung berdiri menghalangi. Sentuh dia, kata Arga tegas, dan kita selesaikan sekarang juga. Raffin berhenti. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu pada Arga. Bukan ketakutan,
melainkan tekad seorang pria yang siap mati untuk melindungi orang lain. Ketegangan mencapai puncak ketika suara sepatu keras bergema dari lorong. Bra! Pintu terbuka. Tim keamanan pusat masuk membawa bukti-bukti yang dikirim Dirga sebelumnya. Raffin, suara pemimpin tim itu tegas, Anda ditahan atas tindakan sabotase, percobaan pembunuhan, dan pengkhianatan terhadap perusahaan. Raffin berbalik, menatap Arga dengan kebencian murni. Ini belum selesai. Arga menatap balik tanpa gentar. Bagi saya, sudah lama selesai. Tim keamanan menggiring Raffin keluar. Dirga menutup mata, menarik napas panjang, seolah beban bertahun-tahun baru saja terangkat. Alia berbalik dan memeluk Arga dengan tiba-tiba. Kamu selamat, ya Allah, Arga, kamu selamat. Arga terdiam, tubuhnya melemah, tetapi hatinya hangat. Semua kebenaran akhirnya terbuka. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa pantas berdiri di samping keluarga itu. Namun kemenangan melawan Raffin bukanlah akhir perjuangan Arga. Begitu badai reda, ia kembali ke rumah sakit untuk menemani ibunya. Alia ikut mendampinginya, tanpa diminta. Dan ketika mereka tiba, dokter menghampiri dengan senyum tipis. Kondisi Ibu Sulastri membaik. Ia sudah melewati masa kritis. Arga hampir menjatuhkan dirinya karena lega yang begitu besar. Alia menutup mulutnya sambil tersenyum haru. Alhamdulillah. Arga masuk ke ruangan ibunya. Wanita itu terbaring lemah, namun membuka mata pelan saat mendengar suara langkah kaki. Arga. Suaranya serak, namun penuh kasih. Arga langsung menggenggam tangannya. Bu, maafkan Arga. Arga telat datang. Sulastri tersenyum lembut. Kamu sudah berjuang terlalu keras. Nak, ibu bangga. Alia berdiri di sisi ranjang, memberikan sapaan penuh hormat. Mama Sulastri, saya Alia. Sulastri tersenyum melihatnya. Ah, gadis cantik yang sering ibu dengar dari Arga. Arga tersentak. Bu, Arga tidak pernah apa-apa. Sulastri hanya tertawa pelan, meski tubuhnya lemah. Nak, ibu yang sakit saja bisa melihat sesuatu dalam tatapan kalian. Alia menunduk malu. Arga memerah seluruh wajah. Beberapa hari berlalu. Kondisi ibunya semakin membaik. Arga akhirnya kembali ke kantor untuk menyelesaikan laporan pemulihan sistem. Begitu tiba, Dirga memanggilnya masuk ruangannya dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Arga, ujar Dirga, seluruh direksi sepakat perusahaan berdiri kembali berkat dirimu. Kau berhak menerima penghargaan, dan lebih. Arga menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Saya hanya melakukan kewajiban saya. Tidak, Dirga mendekat. Kau melakukan lebih dari itu. Kau menyelamatkan perusahaan dan keluargaku. Arga tertegun. Kata, keluargaku, tak pernah terdengar selembut itu dari pria sebesar Dirga. Dan kemudian, Dirga menatapnya dalam-dalam. Ingat janjiku, Arga? Arga membeku. Napasnya terhenti sepersekian detik. Alia, yang berdiri di dekat pintu, memandang ayahnya dengan mata melebar. Wajahnya memerah, tetapi ia tidak berkata apapun. Dirga melanjutkan, jika kamu berhasil memperbaiki sistem ini, aku akan menikahkanmu dengan putriku. Arga menelan ludah. Pak, saya tidak meminta balasan sebesar itu. Saya tidak pantas. Dirga tersenyum tipis. Justru karena kau merasa tidak pantas, kau pantas. Alia menatap Arga dengan mata yang basah namun penuh harapan. Arga, aku tidak keberatan, ucapnya pelan, namun tegas. Dunia Arga terasa berhenti. Ia memandang Alia, yang selama ini menjadi sinar kecil di tengah gulita hidupnya, dan seluruh perjalanan beratnya mulai terasa masuk akal. Pak, suara Arga bergetar. Jika ini bukan karena janji, jika ini tidak memaksa, saya bersedia. Senyum Alia mengembang pelan, hangat, manis. Sebuah senyum yang membuat seluruh luka Arga terasa sembuh. Beberapa minggu kemudian, upacara sederhana digelar. Ruangan kecil dihiasi bunga putih. Ibu Arga hadir dalam kursi roda. Wajahnya bersinar bahagia. Ketika Arga menggenggam tangan Alia di pelaminan, ia merasa seperti memegang kehangatan dunia. Dirga berdiri di samping mereka,
menepuk bahu Arga dengan bangga. Kau bukan lagi pekerjaku, kau putraku. Arga menunduk, menahan air mata. Alia meremas tangannya lembut. Dan di hari itu, di tengah kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna, Arga akhirnya memahami sesuatu. Kesulitan bukan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk membawanya pada takdir yang telah Allah siapkan sejak awal. Dan takdir itu adalah Alia.